Bali dikenal selama ratusan tahun sebagai surga dunia, destinasi terbaik bagi wisatawan seantero jagat. Namun, dalam satu dekade terakhir ini wisatawan mulai mengeluhkan kurangnya penataan lingkungan yang memadai. Sampah dibuang sembarangan di sungai, sawah, pinggir jalan, bawah jembatan, selokan, dan akhirnya terbawa arus di pantai, mangrove, dan lautan lepas. Bersyukur, dalam situasi yang kurang kondusif ini, muncul rumah kompos yang belakangan ini makin sering dibicarakan karena keberhasilannya mengajak lebih dari 700 warga dan 300 pengusaha di desa Kelurahan Ubud ini mulai memilah sampah. Bukan hanya memilah, tapi juga mengurangi dan memanfaatkannya. Rumah Kompos Padang Tegal. Penasaran dengan kegiatan apa saja yang dilakukan? Yuk ikuti saya. Rumah Kompos Padang Tegal mengoperasikan 4 armada truk. Masing-masing dikomandoi oleh seorang kapten dengan 4 anak buah termasuk sopir. Setelah berganti baju dan mengenakan aksesoris lengkap, layaknya pasukan serbu pagi, biasanya mereka menikmati secangkir kopi panas untuk menggugah semangat mereka. Sebelum beroperasi, tak lupa berdoa. Kita bangga Padang Tegal bersih. Begitu drum mesin truk bergema, mereka langsung melompat ke atas truk. Pemandangannya mirip di film-film perjuangan ketika sekelompok pasukan hendak menyergap musuh di pagi buta. Kenapa mereka berangkat sangat pagi? Sampah bagaimanapun kurang indah dipandang, jadi sebaiknya memang diangkut saat pagi buta, saat tidak banyak mata memandang. Saya agak kaget sambil jalan perlahan, Pak supir membuka map merah berisi daftar nama-nama. Katanya ini berisi daftar warga yang dilalui truk. Saya lebih kaget lagi ketika petugas kebersihan bersahutan menyebut nama dan berteriak, bagus, bagus, jelek, bagus, bagus, jelek, bagus. Demikian sepanjang jalan. Ternyata, warga yang disebut bagus berarti telah memilah sampah dengan baik. Kalau ada warga disebut nama dan dibilang jelek, pemilahannya belum bagus. Saya tanya, kenapa ada centang dan tanda silang di masing-masing nama tersebut? Kata Pak Kumis, ini daftar warga sekaligus prestasi pemilahan sampah. Yang dicawang adalah mereka yang memilah sampah dengan baik, yang disilang berarti mereka masih mencampur organik dan non-organik. Melihat daftar berisi tanggal 1 sampai 31, saya mengambil kesimpulan, berarti setiap hari warga dinilai. Kebiasaan umum masyarakat adalah mereka memasukkan semua barang atau benda tak berguna dalam satu kantong atau keranjang sampah. Istilahnya, masukkan ke kantong plastik, ikat, buang, masukkan, ikat, dan buang. Sisa makanan, botol plastik, HP mati, kipas angin rusak, sepatu, tas, sisa bahan makanan, kulit, baju bekas, mainan anak, daftarnya sangat panjang. Semuanya masuk dalam satu ikatan kantong sampah. Kebiasaan ini berakibat menumpuknya sampah di banyak sudut-sudut desa, jurang, pinggir sungai, jembatan, tepi sawah, dan terutama pantai yang dulunya sangat indah. Bahkan tempat pemrosesan akhir sampah atau sering disebut TPA seperti Temesi dan Suung saat ini telah kewalahan dan mau tak mau menjadi gunungan-gunungan sampah. Tidak seperti truk sampah yang saya lihat selama ini. Armada rumah kompos memiliki 2 bilik di setiap bak truk, bak organik dan non-organik.
Saya perhatikan petugas di atas truk dan mendapati mereka memilah barang-barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan dan dijual. Ada wadah khusus, kantong plastik, botol kaca, kertas, karton, dan sebagainya. Bahan-bahan ini disisihkan untuk dijual karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Penasaran, saya turun dan ikut perlahan berjalan di belakang truk. Saya dapati memang mereka memeriksa setiap tong. Yang terpisah berarti bagus, yang bercampur akan disebut jelek. Teriakan nama diikuti kata jelek atau bagus ini ada tujuannya. Pertama, saat mesin truk lagi hidup, suara biasa tidak akan didengar sopir. Jadi mereka perlu berteriak kadang sampai 2 atau 3 kali. Ayan Sugiano. Yang kedua, teriakan ini memberikan efek pujian atau peringatan kepada pemilik tong sampah. Kalau terus dibilang jelek, rumah kompos yakin mereka akan jadi malu dan berubah. Cara ini terbukti efektif mendorong warga memilah lebih baik. Tak terasa jam telah beranjak ke angka 8. Truk sudah siap berangkat ke TPA Temesi. Sampai di Temesi, truk menuju ke penimbangan sampah dan di sana bahan-bahan daur ulang yang memiliki nilai ekonomis dikalkulasi dan ditimbang. Tiap akhir bulan mereka mendapatkan uang pembelian dari barang-barang tersebut. Berikutnya, truk menuju TPA. Di sana, residu sampah yang tidak laku dijual karena tak bisa dimanfaatkan dituang, namanya area landfill. Ketika bak truk mulai terangkat, saya dapati bagian bilik organik sama sekali aman. Tak sebiji daun pun ikut jatuh ke landfill. Sebelum bak truk terangkat, pemberhentian terakhir adalah ke tempat pengolahan organik. Petugas terlebih dahulu mengangkat bilah-bilah pemisah bilik organik. Benar juga, saat bak terangkat, sampah-sampah daun dan abasan tumpah. Inilah bahan yang akan diolah menjadi pupuk organik. Dari pengumpulan sampah organik ini, rumah kompos mendapatkan imbalan pupuk organik. Biasanya langsung disumbangkan untuk pengembangan hutan baru Monkey Forest. Inilah namanya win-win solution. Perjalanan pulang sangatlah menyenangkan. Kami mampir dulu ke warung Ibu Ketut di Temesi untuk menikmati santap pagi. Balik lagi ke markas rumah kompos, saya mendapati hal yang tidak pernah saya lihat selama ini. Mereka membersihkan truk ibarat salon cuci mobil. Setiap bagian truk disemprot, sikat, lap, semprot lagi, sikat lagi, dan lap lagi. Terus-menerus sampai benar-benar bersih. Pantas saja, orang pada ngiri ketika melihat truk rumah kompos sama dengan angkutan pariwisata. Layak jika mereka bersemangat,
tiap hari meneriakan slogan Kita bangga Padang Tegal bersih.